Sementara pemirsa, kisah pilu dialami Hugo, bocah laki-laki di Padang Pariaman, Sumatera Barat yang kehilangan ibunya akibat terseret banjir bandang. Saat kejadian, Hugo dan ibunya sedang dalam perjalanan menuju sekolah, namun tiba-tiba jembatan yang mereka lewati ambruk. Ya, begitu banyak lamburan tuh ya, mesti astagfirullah cek ke jalan. Tiba di pertengahan tuh langsung bahaya matan tuh jatuh. Betul kalau waktu dulu. Iya, ibu ditangkap. Muhammad Hugo Rafael, bocah laki-laki berusia 13 tahun ini terus menangis mencari ibunya yang hilang diterjang banjir bandang di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Peristiwa bermula saat Hugo sedang dalam perjalanan menuju sekolah diantar ibunya dengan mengendarai sepeda motor. Hujan yang turun tak menyurutkan semangat Hugo untuk pergi menuntut ilmu. Namun tiba-tiba jembatan Kutoburuk Lubuk Alung yang mereka lewati ambruk setelah air sungai Batang Anai meluap. Hugo dan ibunya langsung terjatuh dan terseret arus. Hugo selamat sementara ibunda tercintanya kini entah di mana usai hanyut di bawah arus deras. Mau berangkat sekolah, diantar sama ibunya tadi. Hari hujan lebat, cuaca air besar. Dia nggak tahu jalan itu ini. Pas sudah sampai jembatan di tengah-tengah rupanya runtuh. Pas runtuh itu tidak ada yang tahu bahwa saksi katanya ada korban di situ. Sangka orang yang melihat jembatan itu runtuh katanya nggak ada korban. Alhamdulillah adik kami ini selamat. Naiklah dia ke atas tadi. Dikasih tahu nenek yang tadinya di seberang. Nek katanya ibu nganyut ya kan. Rupanya baru tahu di situ ada korban. Saat kejadian, ibunda Hugo, Epi Yulia Susanti, mengenakan jas hujan berwarna kuning, baju merah marun, celana ungu, dan jilbab merah. Hingga kini petugas masih terus berjibaku mencari ibu Hugo. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan melakukan evakuasi perempuan dan anak-anak korban banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tim SAR menempuh tumpukan material longsor dan membujuk warga agar mau pindah ke pengungsian. Tim SAR gabungan terus berjibaku evakuasi warga korban longsor di Kecamatan Ampekoto di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Evakuasi kali ini difokuskan terhadap perempuan dan anak-anak yang terjebak di rumah mereka. Petugas harus membujuk mereka agar mau mengungsi karena masih ada warga yang memilih tetap bertahan dengan alasan menjaga ternak dan harta benda. Padahal petugas telah mengingatkan adanya potensi banjir dan longsor susulan. Pemirsa, ratusan orang meninggal dunia dan ribuan bangunan hancur akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat pada 24 November lalu. Warga berharap pemerintah membantu membangun rumah yang hancur diterjang banjir. Inilah kondisi kota Padang di Sumatera Barat usai bencana banjir bandang dan longsor menghantam kawasan ini. Dari data BPBD Sumatera Barat tercatat 129 orang meninggal dunia, 118 orang hilang, 16 luka-luka dan 110.000 jiwa mengungsi. Sementara itu, warga setempat meminta bantuan pemerintah untuk membangun kembali rumahnya yang hancur. Sekarang kondisi rumah Ibu Susilawati sudah habis semuanya, tapi barang-barang masih bisa diselamatkan. Habis itu, sekarang di pengungsian. Ibu ingin itu rumahnya, tapi sekarang nggak bisa, kalau dibangun lagi nggak bisa dibangun lagi. Sekarang itu ingin habis pengungsian ini mau kemana pindah gitu lagi. Kalau bisa bantu Pak untuk bisa kembali ke rumah lagi. Kejadiannya Jumat pagi subuh lah. Sekitar jam airnya itu besarnya sekitar jam 4 lah. Saya tidur di sini di dalam rumah nih. Di pagi pas sekitar jam 6
istri saya datang dari rumah kan, bangunin saya, air udah besar katanya kan, udah nyampai di belakang rumah katanya. Nah, makanya saya bangun. Orang mau Jumat sekitar jam berapa tuh? Jam 11 lah, 11 lebih. Rumah yang di atas tuh roboh, ambruk kan. Jadi makanya pas ambruk tuh saya udah mulai cemas. Jadi saya jemputlah mobil untuk angkat semua barang-barang yang ada di dalam ini kan. BPBD Sumatera Barat mencatat total kerugian sementara mencapai angka 950 miliar rupiah. Kerusakan terbesar terjadi pada kerusakan 6 jembatan dengan total kerugian 127 miliar rupiah. Pemirsa, korban tewas di Agam, Sumatera Barat terus bertambah. Diperkirakan terdapat ratusan korban tertimbun yang tidak dilaporkan karena kampung tersebut hancur tersapu banjir. Tim gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi jenazah korban banjir bandang di Nagari Salareh, Ayah Timur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penemuan jenazah ini total menambah jumlah korban meninggal menjadi 87 orang, sementara 76 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Petugas membutuhkan alat berat membersihkan material longsor dan mempercepat evakuasi korban yang diduga masih tertimbun dalam jumlah ratusan. Yang sekarang ini masih berkumpul dan area sudah luas. Kemudian yang kedua, untuk pencarian kemungkinan besar akan berlanjut sampai tidak ada laporan ada orang hilang. Dari yang sudah ada ini ada sekitar 60 lah. Itu masih ada di lapangan. Ini baru yang hadir dari sungai Pak. Ya. Masih ada di lapangan sekitar 300 lagi yang tertimbun. Dan kita meminta tadi bantuan dari Pak Wagub ya, Wakil Wagub untuk bisa bantu angkat. Juga ada berumur. Dampak dari banjir ini lebih dari 4.000 warga terpaksa mengungsi. Sebanyak 23 orang luka-luka dan dirawat di RSUD Lubuk Basung. Kerusakan pun terjadi di hampir seluruh sektor, mulai dari 49 rumah rusak berat, 26 rusak sedang, 468 rusak ringan, 4 jembatan terdampak, hingga 2.801 meter ruas jalan tergerus. Total kerugian sementara diperkirakan mencapai 123 miliar rupiah. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang Anyus melaporkan. Sementara pemirsa, akibat longsor, ratusan warga Nagari Pasilaweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat masih mengungsi. Sementara 3 orang meninggal dan puluhan rumah warga rusak di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Sejumlah warga di Kenagarian Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat sudah mulai membersihkan rumah mereka. Pemilik rumah berani membersihkan rumah karena cuaca di daerah tersebut sudah mulai bersahabat. Saat ini masyarakat di Anduring membutuhkan air bersih dan penerangan. Saluran air PDAM dan listrik dari PLN sudah 4 hari terputus. Sementara bantuan makanan dan pakaian sudah disalurkan ke daerah tersebut. Kejadian longsor di sini Jumat malam setelah sholat maghrib sekitar menjelang jam 7. Gitu. Perkiraan menjelang jam 7 malam. Berapa rumah yang kena? Bangunan ada 4 rumah, 1 musola. Yang dihuni ada 14 orang warga. Sementara sebanyak 600 warga masih mengungsi di Surau Tanjung Nagari Pasilaweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat. 6 hari sudah mereka mengungsi karena rumah mereka masih dipenuhi lumpur. Yang di Surakoto itu ada 164 jiwa, yang di Surau Tanjung ada 153 jiwa. Ini korban longsor atau gimana nih Pak? Yang khusus di Surakoto ini korban longsor dan untuk pengamanan evakuasi yang mungkin akan berbahaya berada di sekitar sepanjang bukit yang terkena longsor. Jadi dalam hal ini seluruh warga untuk sampai hari ini sudah 2 hari belum kita perbolehkan untuk pulang ataupun beraktivitas di rumah karena bukit sepanjang rumah penduduk itu masih sangat labil. Saat ini bantuan sudah mengalir di tempat pengungsian berupa makanan dan pakaian.
Namun akses jalan di daerah tersebut terputus karena material tanah longsor masih memenuhi badan jalan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan.